Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan di usianya yang baru menginjak 5 tahun. Andaru Yasa Al-Saki seharusnya tengah asik bermain dan mengenal dunia. Namun bocah Malang ini justru harus bertaruh nyawa melawan komplikasi penyakit kronis yang mengepung tubuh kecilnya. Di tengah perjuangan medis yang berat, sang ibu kini harus berjuang sendirian sebagai buruh gudang demi menambung atau menyambung nafas sang buah hati. Andaru tak berdaya. Di balik selimut rumah sakit, Andaru terus berjuang melawan rasa sakit yang seakan tak kunjung usai. Mulai dari batu empedu, peradangan dinding lambung, asma hingga gangguan syaraf menjadi beban berat yang harus dipikul Andaru sejak ia dilahirkan. Cobaan kian berat saat Andaru sangat membutuhkan dukungan. Ia harus berpisah dengan ayahnya. Kini sang ibu, Tanti Oktabalia, berdiri tegar sendirian. Demi biaya pengobatan, Tanti rela memeras keringat sebagai buruh gudang di pelabuhan. Setiap hari ia menempelkan pita cukai rokok dengan harapan upah yang tak seberapa itu bisa memperpanjang harapan hidup anaknya. Riwayat medis Andaru seperti rangkaian luka. Lahir dengan kondisi kuning dan demam tinggi, Andaru sudah akrab dengan meja operasi sejak usia 18 bulan akibat fimosis. Namun kondisi itu justru menjadi awal dari derita yang lebih besar. Perut yang mengeras dan muntah hebat. Andaru akhirnya dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami batu empedu. Selama 9 bulan, Andaru menjalani terapi obat untuk menghancurkan batu empedunya. Dan teman baik, silakan klik donasi sekarang untuk bersama-sama membantu Andaru dan mewujudkan keajaiban bagi hidup Andaru. Dan pemirsa, sudah bersama kami saat ini ibunda dari Andaru yakni Tanti Oktabila. Selamat siang Bu Tanti, selamat sore. Selamat siang, selamat sore. Ya. Selamat sore Bu Tanti. Saat ini bagaimana kondisi adik Andaru? Saat ini kondisi anak saya Andaru Yasa masih berjalan pengobatannya di RSAB Harapan Kita dengan diagnosa yang sudah ke-5 poli yang dijalani. Baik, untuk saat ini Ibu Tanti, ya silakan Ibu. Untuk saat ini masih dengan bantuan alat obat preventil dengan alat bantuan pernapasan. Jadi jika misalnya anak saya lagi kondisi lagi keadaan ngedrop, masih membutuhkan tabung oksigen dan alat nebulizer. Baik, Ibu Tanti, untuk saat ini adik Andaru apakah harus menjalani rawat inap atau rawat jalan di rumah? Saat ini kondisinya rawat jalan, tapi hampir setiap bulan dia mengalami gangguan pernapasan, gangguan pencernaan. Itu kalau sudah kondisi dia ngedrop muntah-muntah, kami akan membawanya ke UGD terdekat untuk dilakukan rawat inap karena membutuhkan bantuan oksigen, obat-obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Oke, baik Ibu Tanti, dengan melihat kondisi dari Andaru saat ini, apa penjelasan dokter terkait dengan komplikasi yang dialami oleh Andaru? Jadi penjelasan dokter dengan diagnosa yang dialami mulai dari bayi, mengalami yang namanya kuning, terus dia 1 tahun setengah mengalami fimosis, 2 tahun 3 bulan mengalami batu empedu, umur 3 tahun mengalami yang namanya gastritis berat dan esofagitis grade A. Setelah itu tahun 2024 dia mengalami TB klinis. Setelah itu sekarang asma dengan rhinosinosis. Dokter mengarah mencurigai ada salah satu diagnosa yang belum terdeteksi. Makanya ingin dilakukan yang namanya tindakan kelenjar keringatnya untuk diperiksa. Dikhawatirkan dicurigai antara autoimun atau kistik fibrosis. Baik, Ibu Tanti, untuk tadi sederetan diagnosa dari pihak kedokteran ya Ibu Tanti, pengobatan apa saja yang sudah dijalani oleh adik Andaru?
Pengobatannya dia sudah dari umur 1 tahun, dia sudah 1 tahun setengah dia sudah operasi fimosis, dan setelah itu penghancuran batu umpah dia di umur 2 tahun. Alhamdulillah dia tidak sampai operasi, hanya menggunakan obat selama 9 bulan hancur. Setelah itu dilakukan lagi tindakan kolonoskopi dan endoskopi. Ternyata dia ada gastritis berat. Setelah itu terapi lagi obat selama 6 bulan untuk TB klinis kelenjar. Setelah itu ada lagi diagnosa baru asma. Dan lagi dilakukan lagi evaluasi untuk selanjutnya. Pengobatan-pengobatan yang saat ini sudah dilakukan dan juga tengah berlangsung, ini apakah ditanggung oleh BPJS atau biaya pribadi atau seperti apa, Ibu? Jadi kalau untuk peraturan BPJS ada beberapa obat atau tindakan yang tidak di-cover oleh BPJS, seperti pemeriksaan kelenjar keringat, dan itu sampel darahnya akan dikirim ke luar negeri, ke Singapura, itu tidak di-cover oleh BPJS. Makanya belum dilakukan karena saya tidak punya biaya untuk melakukan tes tersebut. Lalu ada pemeriksaan ANA, antinuklir antibody, untuk pemeriksaan dicurigai autoimun, itu pun belum saya lakukan karena saya belum punya biaya. Lalu ada satu pemeriksaan lagi namanya fecal calprotectin untuk mengetahui peradangan ususnya sampai di mana, itu pun belum dilakukan karena memang itu tidak di-cover oleh BPJS gitu. Jadi dokter menyarankan untuk 3 lab itu secepatnya untuk dilakukan, karena kalau tidak dia akan terus infeksi berulang dan serangannya kenanya ke organ-organ multi gitu. Jadi dia akan sering terus dirawat setiap bulan gitu dengan keluhan seperti sesak nafas, mual, muntah, infeksi, leukosit tinggi gitu. Dan dia tidak pernah lepas yang namanya dari jarum suntik antibiotik setiap bulan. Dia harus diopname dan menggunakan alat bantu oksigen dan alat nebulizer. Baik, semoga cerita Ibu Tanti pada sore ini bisa menginspirasi dan juga ingin menggerakkan para teman baik untuk membantu kesembuhan dari adik Andaru. Semoga kuat selalu Ibu Tanti dan semoga cepat sembuh untuk adik Andaru. Terima kasih Ibu Tanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.